Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah akuntansi biaya. Di video kali ini kita masuk ke topik ketiga, yaitu terkait biaya tenaga kerja. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu konsep biaya dan sistem informasi akuntansi biaya. Kita juga sudah mempelajari bagaimana perencanaan, pengendalian, serta perhitungan bahan baku. Di topik yang ketiga ini kita akan melanjutkan bahasan selanjutnya terkait komponen biaya. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja. Ini adalah komponen utama dalam perhitungan biaya dalam kaitannya dalam akuntansi biaya. Kita masuk terlebih dahulu ke dalam pengertian dari biaya tenaga kerja. Secara definitif, biaya tenaga kerja itu diartikan sebagai kontribusi dari manusia terhadap proses produksi. Artinya, setiap ada kontribusi, setiap ada pekerjaan, setiap ada kegiatan yang dilakukan itu atau yang ada kontribusi manusia dalam hal tersebut, maka itu akan selalu menimbulkan labor cost atau biaya tenaga kerja. Setiap aktivitas, setiap kegiatan, setiap proses yang melibatkan manusia, pasti di situ akan menghasilkan labor cost. Oke, itu adalah pengertian dari biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja ini merupakan salah satu komponen biaya yang sangat penting dalam pembahasan akuntansi biaya. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu adanya konsistensi dalam hal pengukurannya, dalam hal pengendaliannya, serta dalam hal analisisnya. Ketika biaya tenaga kerja diukur, dikendalikan, dan dianalisis secara tepat, maka informasi akuntansi biaya yang dihasilkan menjadi lebih akurat, lebih reliable, dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan perusahaan. Yang pada akhirnya, ketika pengambilan keputusannya lebih tepat, akan menghasilkan juga perkembangan-perkembangan yang bagus untuk perusahaan tersebut. Secara ilustrasi, biaya tenaga kerja itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah basic pay atau gaji pokok, biasa di Indonesia disebut gaji pokok. Yang kedua adalah fringe benefits, artinya adalah tunjangan. Gaji pokok ini sifatnya dia tetap ya. Kalau fringe benefit ini dia sifatnya tunjangan. Ya, dan mungkin tiap orang berbeda-beda nilainya. Untuk basic pay sendiri, biasanya itu dibayarkan berdasarkan job grade. Artinya setiap pekerjaan itu, setiap tingkatan pekerjaan memiliki rate-nya masing-masing. Dan dibayar secara tetap, biasanya dibayar secara per bulan. Itu untuk basic pay atau gaji pokok. Sedangkan untuk fringe benefit, ini adalah tunjangan-tunjangan yang yang sifatnya tidak tetap. Yang sifatnya tidak tetap. Ini tergantung kepada tingkatan jabatan, tingkatan preferensi dari pekerja tertentu, misalkan, dan juga lain sebagainya. Contohnya apa? Yang tunjangan-tunjangan. Misalkan kalau di Indonesia itu adanya tunjangan hari raya, misalkan, atau ada tunjangan keluarga dan lain sebagainya. Kalau di perusahaan ini dapat berbagai macam ya. Ada holiday pay, ya, tunjangan untuk liburan, ya, atau untuk overtime premium pay. Ini untuk overtime, artinya adalah lembur, ya. Lembur yang premium pay ini artinya dia dibayar pada tingkatan yang sangat sangat tinggi maksudnya. Jadi biasanya ini diterapkan
pada hari-hari di mana si pekerja tersebut harusnya libur, tapi dia bekerja di hari tersebut. Bisa misalkan hari Sabtu atau hari Minggu, ya, dia seharusnya dia mempunyai hak untuk tidak bekerja, tetapi perusahaan membutuhkannya, jadi dia bekerja. Jadi dia dapat memperoleh overtime premium pay. Oke. Selain itu, di dalam klasifikasi labor cost ada juga dinamakan dengan insentif. Ya. Insentif ini biasanya dia terkait dengan hasil pekerjaan. Ketika hasil pekerjaannya melebihi yang ditargetkan atau yang melebihi standar, maka biasanya dia akan memperoleh insentif. Maka dikenallah istilah di dalam perusahaan itu incentive wage plan, di mana perusahaan merencanakan pemberian insentif kepada para pekerjanya. Insentif itu untuk apa? Untuk memotivasi para pekerja. Di mana dengan sistem kerja seperti itu, para pekerja dapat memperoleh extra benefits, keuntungan yang lebih, salary yang lebih, pembayaran gaji yang lebih, ketika dia bisa memperoleh atau ketika dia bisa mengerjakan suatu pekerjaan dengan output yang melebihi yang ditargetkan atau melebihi standar. Misalkan dia bekerja di perusahaan konveksi pembuat pakaian, misalkan dalam satu hari dia harus bisa memproduksi 12 pakaian misalkan. Ternyata itu standarnya 12 pakaian. Ternyata kalau dia bisa memperoleh 13 pakaian atau lebih, dia akan memperoleh extra benefits dari kelebihan tersebut. Itu yang dinamakan dengan insentif. Nah, perusahaan yang proses produksinya sangat berkaitan erat dengan waktu dan jumlah output produksi, dia biasanya akan menentukan insentif wage planning. Jadi rencana pemberian insentifnya, skemanya seperti apa, sistem kerjanya seperti apa. Inilah yang akan kita pelajari di dalam pembahasan biaya tenaga kerja ini. Bagaimana implementasi dari insentif wage plan tersebut? Ya, apa saja yang perlu diperhatikan agar insentif wage plan-nya tersebut bisa berhasil diterapkan secara berhasil, ya, sukses penerapannya. Tentunya kita harus melihat beberapa kondisi, ya. Beberapa kondisi yang perlu kita lihat. Jadi tidak semua perusahaan itu efektif dalam menerapkan insentif wage plan-nya. Mungkin ada beberapa perusahaan yang memang tidak cocok untuk menerapkan insentif wage plan. Ya. Nah, perlu kita lihat di sini ada beberapa kondisi di mana perusahaan akan lebih efektif dan efisien menerapkan insentif wage plan. Apa saja? Yang pertama, insentif wage plan ini akan lebih efektif kalau diterapkan di dalam sebuah perusahaan yang memproduksi sebuah produk di mana proses produksinya tersebut si pekerja bisa meningkatkan ada standar dan dia bisa meningkatkan dari standar tersebut. Ya, artinya si pekerja ada kemungkinan atau ada kesempatan untuk dia bisa meningkatkan output hasil pekerjaannya. Sebaliknya, insentif wage plan ini tidak akan berhasil atau tidak efektif kalau para pekerjanya dia tidak bisa sama sekali meningkatkan hasil pekerjaannya. Artinya, pekerjaannya itu juga tidak bisa dia tidak bisa mungkin meningkatkan hasil kerjanya. Dia tidak bisa mungkin meningkatkan hasil kerjanya. Karena memang outputnya memang segitu gitu setiap hari. Itu menjadi tidak relevan insentif wage plan. Karena ya para pekerjanya juga yang memang tidak bisa memperoleh kelebihan karena outputnya juga pasti memang segitu, seperti itu ya. Jadi artinya harus ada skema di mana perusahaan tersebut atau proses produksi tersebut memungkinkan pekerja untuk meningkatkan performanya dan memperoleh output yang lebih dari hasil proses produksi. Itu beberapa kondisi yang pertama. Yang selanjutnya adalah more pay for output above standard.
Jadi insentif wage plan ini akan berhasil jika ada more pay. Artinya adalah pembayaran yang lebih kepada para pekerja tersebut kalau dia berhasil meningkatkan performanya melebihi standar. Harus ada kelebihan, harus ada bonus, harus ada kelebihan pembayaran gaji, seperti itu. Ya. Oleh karena itu harus ada standarnya. Oleh karena itu di kondisi selanjutnya, perusahaan selain harus memberikan more pay, pembayaran yang lebih, dia harus menetapkan standarnya. Berapa sebenarnya standar dari suatu proses produksi? Berapa standarnya berapa? Ya. Ketika perusahaan sudah menetapkan standarnya, maka pekerja tersebut harusnya rata-rata dapat memperoleh standar tersebut. Dan untuk para pekerja yang bisa melebihi standar tersebut, maka dia akan peroleh pembayaran yang lebih, bonus yang lebih. Yang terakhir, kondisi yang terakhir adalah result in immediate reward every payday. Jadi pembayaran kelebihan tersebut harus dibayarkan, atau rewardnya, ya, bonusnya, rewardnya itu harus dibayarkan secara immediate, harus dibayarkan secara segera, every payday, setiap pembayaran gajinya tersebut harus segera dibayarkan, agar ini memotivasi para pekerja. Itulah kondisi-kondisi di mana insentif wage plan ini akan efektif, akan berhasil diterapkan di dalam sebuah perusahaan. Lalu apa sebenarnya tujuan dari rencana pemberian insentif ini? Ada dua sisi ya. Ada tujuan dari perusahaan, ada juga tujuan dari pekerja. Dari sisi pekerja ini sudah pasti. Para pekerja yang memiliki kemampuan yang lebih, yang memiliki performance yang lebih, tentunya ketika melihat ada kesempatan untuk memperoleh gaji yang lebih, pasti dia akan tertarik, pasti dia akan termotivasi untuk bekerja lebih giat, bekerja lebih produktif lagi. Untuk apa? Untuk mendapatkan higher wage-nya, untuk mendapatkan gajinya yang lebih tinggi, untuk kesejahteraan dirinya, meningkatkan kesejahteraan dirinya. Itu untuk sisi tenaga kerjanya, untuk para pekerjanya. Insentif wage plan ini tujuannya adalah agar para pekerja dia bisa termotivasi, agar para pekerja dia bisa memperoleh bayaran yang lebih tinggi daripada sebelumnya, daripada rata-ratanya. Itu. Ini menjadi lebih adil kepada para pekerjanya. Lalu dari sisi perusahaan, apa manfaat dari insentif wage plan ini, atau apa tujuannya? Dari sisi perusahaan, ini juga sebenarnya kan sifatnya adalah win-win solution ya. Jadi dari sisi pekerja itu ada manfaatnya, ada tujuannya juga. Dari sisi perusahaan juga ada manfaatnya, ada tujuannya juga insentif wage plan ini. Tujuannya apa? Salah satunya yaitu untuk meningkatkan output. Ketika si para pekerja termotivasi untuk meningkatkan performance-nya, kinerjanya, meningkatkan giat dalam bekerjanya, maka otomatis output dari proses produknya meningkat. Apa yang terjadi ketika ketika terjadi peningkatan produktivitas, maka ini akan mengurangi unit cost setiap produk. Nanti kita akan simulasikan bagaimana simulasinya peningkatan output ini dapat menurunkan unit cost, biaya setiap unit produksinya. Nanti kita akan simulasikan bagaimana setiap peningkatan produktivitas dia akan mengurangi biaya per unit dari biaya tenaga kerjanya. Ya. Otomatis ketika unit cost-nya berkurang, ini adalah dampak dari meningkatnya efisiensi dari produktivitas. Ya. Jadi produknya meningkat, ini berarti akan ada efisiensi dalam proses produksinya. Efisiensi ini menurunkan juga unit cost. Dan pada akhirnya, tujuan utamanya adalah dari perusahaan ingin meningkatkan profitnya, laba perusahaan. Ya. Meningkatkan produktivitas, yang pada kemudian akan meningkatkan efisiensi produksi,
sehingga unit cost-nya menjadi semakin kecil, unit cost dari biaya harga pokok penjualannya semakin kecil, maka pendapatan perusahaan akan semakin meningkat, profitnya menjadi semakin besar. Itu adalah tujuan dari incentive wage plan. Oleh karena itu, incentive wage plan ini sebenarnya ada pada tataran strategik ya. Jadi informasi terkait dengan tenaga kerja ini, akuntansi biaya tenaga kerja ini, pengambilan keputusannya sebenarnya itu ada pada tataran strategik. Ya. Meskipun informasinya sebetulnya disediakan oleh para akuntan manajemen, oleh kita ya, oleh para akuntan. Tetapi pengambilan keputusannya itu sebetulnya berada pada tataran strategik, pada level top management, karena terkait dengan profit perusahaan, seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan mempelajari jenis-jenis dari incentive wage plan. Apa saja jenis-jenis dari rencana pemberian insentif? Yang kita pelajari akan ada 3. Pertama adalah strike piece work plan, 100 bonus plan, dan group bonus plan. Apa itu strike piece work plan? Strike piece work plan itu adalah rencana pemberian insentif yang didasarkan pada output hasil produksi yang melebihi standar. Artinya, jika seorang pekerja dia bisa memperoleh hasil produk di atas target, di atas standar, maka dia akan memperoleh pembayaran gaji di atas rata-ratanya, di atas base rate-nya. Base rate-nya adalah dasar pembayarannya ya. Tingkat terdasar pembayarannya itu berapa. Maka ketika dia berhasil melakukan proses produksi yang melebihi standar, dia akan peroleh peningkatan pembayaran gajinya, seperti itu. Jadi titik fokus dari strike piece work ini adalah hasil produksinya, ya, hasil produksinya. Nah, yang kedua itu adalah 100 bonus plan. Rencana pemberian insentif yang kedua ini berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama titik fokusnya adalah pada outputnya, output produksinya. Sedangkan 100 bonus plan itu lebih menitik beratkan kepada waktu setiap produksinya. Jadi, di dalam 100 bonus plan, para pekerja dibayar untuk standar time-nya, waktu standarnya. Untuk setiap jam, misalkan standarnya waktunya adalah 40 jam misalkan. Berarti dia dibayar per jamnya itu berapa? Nah, jika dia berhasil menyelesaikan pekerjaan tersebut pada standar time, pada waktu yang telah ditentukan, atau lebih kurang dari itu, artinya kurang dari waktu itu kan berarti lebih bagus ya kalau di sini. Misalkan dia bisa mengerjakan 100 unit itu dia waktu kerjanya 40 jam misalkan. Dia 40 jam tersebut bisa mengerjakan 100 unit misalkan. Itu standarnya. Nah, kalau dia mengerjakan 100 unit itu kurang dari 40 jam, berarti kan itu ada peningkatan performance ya. Nah, ketika dia bisa mencapai standar atau kurang dari standar waktunya tersebut, maka dia akan memperoleh gaji yang lebih besar. Jadi titik beratnya di sini adalah waktunya ya, waktu pencapaiannya. Yang terakhir jenis rencana pemberian insentif yang terakhir adalah group bonus plan. Kalau di dua jenis yang pertama itu lebih menitik beratkan kepada individual, kalau bonus plan ini menitik beratkan pada performance setiap sebuah departemen, performance satu kelompok pekerja. Jadi bukan insentif per individual. Apa tujuannya?
tujuan dari grup bonus plan ini dimaksudkan untuk mengencourage produksi untuk meningkatkan atau untuk mendorong produksi, ya, untuk mendorong proses produksi. Itu. Baik, kalau tadi kita sudah bicara terkait dengan pengertian dari jenis-jenis rencana pemberian insentif, sekarang kita akan coba ilustrasikan, simulasikan bagaimana ketiga jenis rencana insentif tersebut perhitungannya seperti apa, ya, simulasinya seperti apa. Meskipun pada praktiknya mungkin setiap perusahaan punya perhitungannya masing-masing, tetapi ini adalah simulasinya yang bisa mungkin mengantarkan teman-teman kepada pemahaman yang lebih komprehensif terhadap tiga jenis rencana pemberian insentif ini. Baik, yang pertama adalah strike piece work plan. Artinya, setiap pekerja akan dibayar lebih kalau dia bisa memproduksi output atau produk melebihi standar yang ditetapkan. Di sini dikatakan standar time yang disyaratkan untuk memproduksi 1 unit, waktu standarnya adalah 4 menit. Jadi targetnya 1 unit produk itu diproduksi selama 4 menit. Kalau 4 menit setiap 1 produk, berarti dalam 1 jam harusnya dia bisa memperoleh 15 unit. Kenapa kita hitung per jam? Karena memang base pay-nya itu dia per hour. Artinya setiap 1 jam dia memperoleh $6,36. Dari sini kita bisa simpulkan, ya, berarti pekerja tersebut dia memperoleh gaji $6,36 per jam. Dalam 1 jam tersebut standarnya adalah dia bisa memproduksi 15 unit, atau 1 unitnya rata-rata 4 menit. Seperti itu, ya. Kita akan coba lihat simulasinya. Bagaimana kalau dia bisa memproduksi pada nilai standar, dan bagaimana kalau dia bisa memproduksi lebih dari standar, ya. Apa dampaknya terhadap total pembayaran yang diberikan oleh perusahaan, dan apa dampaknya terhadap cost per unit. Ini yang tadi saya sebutkan, ya. Apa dampaknya ketika para pekerja tersebut bisa memperoleh hasil produk yang lebih tinggi dari standar? Dampaknya terhadap apa yang harus kita perhatikan? Dampaknya terhadap cost per unitnya. Kita coba lihat di sini. Kalau dia bisa memproduksi 12 kalau dia bisa memproduksi per jamnya itu adalah 12. Oh ya, tadi standarnya 15, ya, maaf. Tadi adalah standarnya 15. Berarti kalau dia bisa memproduksi 12 per hour, ini artinya apa? Dia di bawah standar atau melebihi standar? Di bawah standar, ya, berarti. Kalau dia bisa memberikan atau dia bisa memproduksi 12 unit dalam 1 jam, berarti dia di bawah standar. Karena di sini pembayarannya adalah berdasarkan per jam kerjanya, maka dia tetap mendapatkan salary sebanyak $6,36. Tidak ada additional payment, tidak ada insentifnya. Total payment yang diberikan perusahaan adalah $6,36. Maka biaya per unit dari 1 unit produk yang dihasilkan oleh pekerja ini adalah 0,530. Dari mana ini diperoleh? Total payment dibagi dengan unit per hour. Ini berarti 1 unitnya itu, cost per unitnya itu biayanya adalah $0,53. Itu kalau dia memproduksi kalau dia bisa memproduksi di bawah standarnya.
Kalau dia bisa memproduksi pas standarnya, kita hitung berapa unit per kosnya. Kalau misalkan dia bisa memproduksi pada standar yang ditetapkan, artinya 15 unit per hour, maka perusahaan akan tetap membayarnya 6,36. Artinya, kalau kita bagi total pembayaran ini dengan yang unit yang diproduksi oleh dia, maka labor cost per unitnya menjadi 0,424. Artinya, kita bandingkan antara antara cost per unit yang dihasilkan itu meningkat atau menurun. Meningkat apa menurun? Menurun ya. Jadi biaya per unitnya yang tadinya 0,53 menjadi 0,424. Artinya apa? Semakin tinggi unit per hournya, semakin tinggi produktivitasnya, cost per unitnya menjadi semakin kecil. Inilah yang dikejar oleh perusahaan, cost per unit. Karena ini sangat penting sekali. Semakin kecil cost per unitnya, maka biaya produksinya semakin rendah. Semakin rendah biaya produksinya, perusahaan bisa menjual semakin kompetitif barang. Jadi produktivitas dari pekerja ini sangat-sangat berpengaruh terhadap proses produksi dan sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan profit yang diperoleh oleh perusahaan. Itu adalah strike this work plan. Yang kedua adalah 100 bonus plan. Oke, kita akan coba simulasikan 100 bonus plan ini. Seperti yang tadi kita bahas, 100 bonus plan ini lebih menitik beratkan kepada standar time-nya, waktu standarnya. Lebih menitik beratkan kepada standar waktunya ya. Misalkan di sini ada 3 pekerja X, Y, dan Z. Waktu yang digunakan oleh 3 pekerja ini sama, ya. Standarnya sama, 40 jam. Yang berbeda adalah aktual outputnya, di mana pekerja X dia memperoleh output produksinya 540, sedangkan yang Y 660 dan yang Z 800. Sedangkan aktualnya harusnya dalam 40 jam ini adalah 600 outputnya. Di sini kita bisa membandingkan antara standar dengan aktual. Artinya standarnya berapa, pencapaian pekerja ini, setiap pekerja ini berapa. Dari membandingkan ini, kita bisa memperoleh efisiensi rasio efisiensinya. Artinya, seberapa efisien si pekerja ini dia bekerja. Efisiensi rasionya berapa? Semakin tinggi rasionya, maka dia semakin bagus bekerjanya. Kita lihat di sini. Pekerja X, dia waktunya sama, aktualnya lebih kecil daripada yang distandarkan. Oleh karena itu dia akan kurang dari 1 ininya, karena dia di bawah standar. Kalau dia lebih dari standar, ini bisa menjadi rasionya itu lebih dari 1 sekian. Semakin jauh melebihi standarnya, maka dia akan rasio efisiensi semakin tinggi. Nah, kita lihat di sini. Base rate-nya adalah $7,5, sama semuanya ya. Ini 7,5. Ini juga 7,5 juga sama. Oke. Kalau kita hitung total yang diperoleh oleh pekerja ini kan, kalau yang ini sama ya, 300. Rate base-nya 300. Tetapi kalau yang Y, karena dia lebih efisien bekerjanya, maka dia memperoleh 330. Begitu juga yang Z, dia lebih produktif lagi, lebih efisien lagi bekerjaannya, maka dia memperoleh lebih banyak yang diperolehnya, 399. Kita lihat cost per unitnya seperti apa ya, kita bandingkan ke bawah. Semakin tinggi tingkat produktivitasnya, maka dia akan cost per unitnya itu akan semakin menurun ya, Ini sebenarnya yang dikejar oleh perusahaan, menurunkan cost per unit. Dengan cara apa? Meningkatkan produktivitas dari para pekerjanya. Yang terakhir adalah grup bonus plan.
Seperti yang kita bahas sebelumnya, grup bonus plan ini adalah titik fokusnya berada pada peningkatan produktivitas dari sekelompok pekerja tertentu. Ya, produktivitas dari kelompok pekerja tertentu. Misalkan di sini disimulasikan pekerjanya itu ada 10. Jam aktualnya atau actual hours-nya adalah 80, ya, 80 jam. Regular group wage-nya adalah 800. Karena aktualnya adalah regular grupnya adalah 800, maka nanti bisa kita hitung ininya ya. Itunya berapa? Baik, kita lanjutkan dulu. Each is paid $10 an hour for a regular 8 hour shift. Kita coba lihat di sini. Bagaimana labor cost per unitnya atau biaya tenaga kerja per unit produknya kalau dia bisa memproduksi 350 dan kalau dia bisa memproduksi 425. Baik. Standar hour-nya kalau dia bisa memproduksi 350 adalah 70. Maaf, ini ini standarnya. Ini standar hour-nya. Standar hour yang dia peroleh. Kalau dia di bawah standar, kan tadi aktual hour-nya 80 ya. 80. Kalau dia melebihi standar, kalau dia melebihi aktual ini, maka dia akan peroleh bonus. Ini adalah lebihnya. Kalau ini kan dia kurang sebenarnya, dia 70, harusnya 80. Ini dia ada, kalau yang 425 ini ada kelebihan 5 jam. Maka yang 5 jam ini kita kalikan $10 ini. Maka bonusnya yang dia peroleh adalah $50. Artinya secara keseluruhan total earning group yang memperoleh 350 unit ini adalah $800. Sedangkan yang memperoleh produktivitas yang lebih tinggi dia memperoleh tambahan bonus 50, maka totalnya adalah 850. Di sini juga bisa kita lihat sama seperti tadi, semakin produktif tenaga kerjanya, unit cost per unitnya menjadi semakin rendah. Ini yang memang menjadi tujuan perusahaan. Baik, itu tadi jenis-jenis rencana pemberian insentif dan contoh simulasi perhitungannya. Selanjutnya kita akan belajar bahasan selanjutnya, yaitu learning curve theory atau teori kurva pembelajaran. Teori kurva pembelajaran. Menurut teori kurva pembelajaran disebutkan bahwa setiap penambahan kumulatif kuantitas unit yang diproduksi, every time the cumulative quantity of unit produced is double. Jadi setiap penambahan kumulatif kuantitas unit yang diproduksi ketika dia bertambah 2 kali lipat, maka the cumulative average time per unit is reduced. Artinya adalah waktu kumulatif rata-ratanya per unitnya menjadi berkurang a given percentage. Artinya dia berkurang pada persentase tertentu. Ya, semakin unit yang diproduksinya itu semakin tinggi, maka average time per unitnya is reduced by a given percentage. Akan semakin average time per unitnya. Jadi akan waktu setiap per unitnya akan semakin menurun, akan direduce, akan semakin berkurang pada persentase tertentu. Ini adalah teori dari kurva pembelajaran. Oke, pertanyaannya, selain insentif, apakah ada other stimulation atau ada stimulasi lain selain insentif? Ini dikatakan adanya overtime earning. Overtime earning ini adalah pembayaran atas overtime. Overtime ini adalah lembur biasanya. Bisa dia lembur di hari kerja ataupun dia bisa lembur di hari libur. Itu menjadi berbeda perhitungannya. Ada 2 elemen dalam pembahasan overtime earning ini. Yang pertama adalah the regular pay due for the employee's work and overtime premium pay. Ya.
Kalau regular pay, do the employee work, maka ini pembayaran yang reguler saja. Ada juga yang overtime premium pay. Ya, overtime premium pay ini dia lebih dari sifatnya dia memang sangat urgent sekali lemburnya gitu. Oleh karena itu pembayarannya juga menjadi lebih premium. Bisa jadi dia ketika hari raya harus bekerja misalkan seperti itu ya. Contoh-contohnya. Ada juga bonus payment. Bonus payment ini bisa dibayarkan kepada pekerja dengan beberapa cara. Ada yang menggunakan fixed amount atau nilai yang tetap atau berdasarkan persentase dari profit. Artinya, kalau perusahaan mencapai profit tertentu, dia akan peroleh bonus yang mencapai profit tertentu, maka dia akan peroleh berapa persen dari profit tersebut. Kalau yang fixed amount ini, ya dia fix gitu, tetap berapapun profit atau laba perusahaan ya tetap bonusnya segitu. Kalau yang persentase ini menjadi lebih adil ya, semakin lebih adil dan semakin lebih memotivasi para pekerjanya. Kalau berdasarkan persentase profit. Yang selanjutnya adalah vacation pay. Vacation pay ini diberikan pada saat liburan biasanya. Ya. Kalau ada liburan-liburan kita para perusahaan bisa memberikan itu. Nah, kita beralih ke dalam pembahasan organization atau pengorganisasian dari labor cost accounting and control. Jadi apa saja pengendalian dari akuntansi biaya ini? Ya, akuntansi biaya atas tenaga kerja. Ya. Bagaimana saya pengorganisasian dan pengendalian atas labor cost accounting, ya, biaya tenaga akuntansi, biaya tenaga kerja. Ada beberapa hal yang terkait dengan pengendalian ini. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah employment history setiap pekerja. Sejarah atau track record setiap pekerja itu harus benar-benar record. Harus benar-benar terdokumentasikan. Kapan dia di-hire, kapan dia dikerjakan, wage rate-nya berapa, vacation-nya apakah diberikan atau tidak, apakah dia memiliki penyakit atau tidak, promosinya dia seperti apa skemanya, dan lain sebagainya. Itu perlu ditentukan dan perlu ada dokumentasinya. Yang selanjutnya adalah establishment of labor time and cost standard for comparative purpose. Artinya harus ada labor time dan cost standard untuk tujuan perbandingan. Ya, untuk tujuan perbandingan harus ada cost standarnya. Standar biayanya sebenarnya berapa? Standar biaya antara labor time dan cost standarnya berapa? Harus ada perbandingan. Yang ketiga, produktivitas in relation to type of wage plan. Berapa produktivitas yang kaitannya dengan tipe setiap pembayaran gaji. Ya, itu harus diperhatikan juga. Yang selanjutnya adalah the output of accomplishment of each worker. Jadi output pencapaian dari setiap worker, setiap pekerja. Yang terakhir, total labor cost in each department for each payroll period. Jadi berapa total biaya labor cost, biaya tenaga kerja di setiap departemen for each payroll period. Berapa sih setiap departemen itu digaji untuk setiap periodenya? Itu perlu diperhatikan juga, perlu dikontrol juga. Oleh karena itu, untuk mengendalikan itu semua, kita perlu menetapkan pengorganisasiannya. Atau perusahaan perlu menetapkan strukturnya itu seperti apa agar labor cost accounting-nya itu menjadi terkendali, menjadi terkontrol. Artinya tidak terjadi penyimpangan, informasinya terekam dengan baik dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Apa saja pengorganisasiannya?
di sini ada beberapa bagian atau ada beberapa komponen departemen, ya. Ada beberapa bagian departemen yang terkait dengan kontrol dari biaya tenaga kerja ini. Yang pertama adalah personil departemen. Personil departemen ini lebih kepada HRD mungkin ya, personil departemen. Yang kedua adalah production planning departemen. Departemen perencanaan produksi. Production planning departemen. Yang ketiga adalah departemen timekeeping. Artinya adalah departemen yang dia mengawasi waktu. Apakah waktu bekerja dari personil, apakah waktu pulang pergi setiap pekerja dan lain sebagainya. Pokoknya dia timekeeping. Berapa waktu yang digunakan pekerja tersebut untuk produksi satu produk, itu juga timekeeping departemen. Payroll departemen dan cost departemen. Nanti kita akan bahas satu persatu apa fungsi dan tugas dari kelima departemen ini yang kaitannya dengan pengendalian biaya tenaga kerja. Yang pertama, timekeeping departemen. Untuk apa yang harus dilaksanakan atau apa persyaratan yang harus dilaksanakan oleh timekeeping departemen ini agar proses pencatatannya menjadi akurat, ya, menjadi akurat. Yang pertama adalah reliable attendance card that shows the time to come and return of each worker. Harus ada attendance card, kartu kehadiran pekerja yang reliable, yang menunjukkan kapan pekerja tersebut datang dan kapan pekerja tersebut return, kapan dia pulang. Harus ada attendance card. Yang selanjutnya adalah hours of work card, artinya kartu hours of work card ini seperti kartu yang menunjukkan lama dia bekerja. Jadi hour of work card ini memberikan informasi terkait dengan jenis atau berapa lama bekerja, berapa lama dia mengerjakan sesuatu untuk satu pekerjaan. Berapa dia menghabiskan waktu untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Itu adalah hours of work card. Jadi untuk timekeeping, departemen timekeeping ini yang menjaga waktu ini, agar proses recording data informasinya menjadi akurat, ini adalah yang perlu disiapkan. Yaitu adanya kartu kehadiran yang reliable dan hours of work card. Yang selanjutnya adalah departemen penggajian atau payroll. Payroll ini adalah penggajian, departemen penggajian. Proses yang harus diperhatikan dalam departemen penggajian ini, yang pertama adalah perhitungan dan persiapan pembayaran gaji. Ini perlu dipersiapkan. Dia harus mencari informasinya berapa gaji yang harus dia bayarkan kepada setiap pekerjanya. Ini perlu diperhatikan oleh payroll departemen. Yang selanjutnya adalah mendistribusikan gaji to order, cost to order, jika ini terkait dengan job order costing. Or departemen if using process costing. Jadi ada perbedaan. Kalau dia kalau pekerjaannya menggunakan job order costing, berbeda dengan proses costing. Artinya kalau dia job order costing, berarti kan pembayaran gajinya harus didistribusikan berdasarkan urutan ordernya tersebut. Order sekian sudah dikerjakan selesai, maka yang harus dibayarkan oleh departemen penggajian adalah yang sudah dikerjakan tersebut. Jangan sampai tertukar-tukar. Kalau dia departemen berdasarkan urutan departemen, maka ini menggunakan proses costing. Untuk job order costing dan proses costing nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, apa itu job order costing dan proses costing? Nanti kita akan pelajari di pertemuan khusus yang akan membahas job order dan proses costing. Itu adalah materi yang utama juga di dalam bahasan akuntansi biaya. Yang selanjutnya adalah departemen biaya.
Departemen biaya dalam kaitannya dengan pengendalian biaya tenaga kerja itu berdasarkan informasi dari attendance card, kartu kehadiran, dan working hour cards, labor cost are recorded directly to the order or to the department. Ya, jadi dia merecord secara langsung biaya yang dibayarkan, salary yang dibayarkan berdasarkan attendance card, working hour card, dan biaya tenaga kerja. Ya, biaya tenaga kerja itu dicatat secara langsung sesuai dengan urutan atau kepada departemen masing-masing. Untuk apa di record kepada departemen atau urutan ordernya? Agar informasi yang dihasilkan nanti menjadi relevan, ya. Menjadi relevan sesuai dengan kalau dia job order costing sesuai dengan urutannya. Jangan sampai kebalik-balik. Ordernya yang ini dibebankannya biayanya yang untuk order yang lain, misalkan seperti itu. Ya. Itu terkait dengan job order costing. Baik, kita akan masuk ke akuntansi biaya tenaga kerja. Akuntansi biaya dari tenaga kerja. Bagaimana saja mekanisme akuntansi biaya untuk tenaga kerja? Secara keseluruhan digambarkan seperti ini, ya. Gaji dan upah itu ada 3 macam. Yang pertama, gaji dan upah tenaga kerja langsung. Kita sudah bahas sebelumnya bahwa tenaga kerja langsung ini adalah tenaga kerja yang langsung berinteraksi dengan proses produksi utamanya. Ya, maka dari ini kita akan lihat apa perbedaan 3 klasifikasi ini. Kita akan bahas dulu klasifikasinya. Lalu nanti pencatatannya seperti apa. Ada biaya tenaga kerja langsung atau gaji dan upah tenaga kerja langsung. Ada gaji dan upah tenaga kerja tidak langsung. Ini pekerja di perusahaan, tetapi dia tidak secara langsung berkaitan dengan proses produksi. Maka ini masuk ke dalam gaji atau upah tenaga kerja tidak langsung. Ada lagi gaji dan upah tenaga pemasaran dan administrasi. Ya. Jadi tenaga upah, tenaga pemasaran dan administrasi. Ini juga memiliki masuk ke dalam komponen yang berbeda. Kalau dia gaji dan upah tenaga kerja langsung, maka dia masuk ke dalam komponen persediaan barang dalam proses. Ketika perusahaan mengeluarkan gaji tersebut, maka itu akan dicatat dalam komponen persediaan barang dalam proses langsung, ya, ke dalam BDP, persediaan dalam proses. Nah, sedangkan kalau dia biaya tenaga kerja tidak langsung, maka dia akan masuk ke dalam biaya overhead pabrik. Yang satu lagi, ketika dia klasifikasinya adalah pekerja yang terkait dengan tenaga pemasaran, marketing, dan administrasi, maka dia akan masuk ke dalam biaya pemasaran, biaya umum, dan administrasi. Ya, ini kita perlu pahami di sini dulu untuk seorang akuntan manajemen bahwa ada perbedaan ketika dia mengalokasikan biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya tenaga kerja yang terkait dengan pemasaran dan administrasi umum. Contohnya, misalkan di sini untuk biaya tenaga kerja, ya, biaya tenaga kerja yang terjadi, kita asumsikan Suci Hati membayar pekerja pabrik hanya sekali dalam sebulan. Biaya gaji pabrik sebesar $31.000 dihitung dan dicatat pada tanggal 31 Januari dan akan dibayar pada awal Februari. Jadi dicatatnya 31 Januari dan akan dibayar pada bulan Februari. Maka di sini karena belum dibayar, tetapi harus kita akui di tanggal 31 Januari. Maka di sini jurnalnya adalah biaya gaji pada biaya gaji yang masih harus dibayar atau biaya gaji pada utang gaji, ya, sebesar 31.000. Ini ketika pengakuan beban gajinya. Ketika pengakuannya. Kenapa harus diakui? Karena memang ini sudah terjadi di periode bulan Januari. Adapun pembayarannya di bulan Februari. Nah, di bulan Februari baru kita distribusikan gaji tersebut. Ya. Kita distribusikan gaji tersebut, kemudian dibayarkan. Setelah dibayarkan, maka pada pencatatan bulan Januari juga kita harus mengalokasikan biaya tenaga kerja ini ke dalam komponen yang seharusnya, yang tadi kita bahas.
Kalau dia biaya tenaga kerja langsung, maka dia masuk ke dalam BDP, barang dalam proses. Kalau dia biaya tenaga kerja tidak langsung, maka dia masuk ke dalam biaya overhead pabrik. Nah, ini dikatakan kartu jam kerja untuk tenaga kerja langsung bulan Januari totalnya adalah 27.000. Dari 31 ini ya, dia 27.000 untuk tenaga kerja langsungnya. Oleh karena itu, jurnal untuk alokasi biayanya adalah barang dalam proses, dalam kurung biaya tenaga kerja, pada biaya gaji senilai 27.000. Sedangkan untuk tenaga kerja tidak langsungnya senilai 4.000, jurnalnya adalah pengendalian overhead ya, pada biaya gaji senilai 4.000. Jadi overheadnya kita debit, biaya gajinya kita kredit, kita kurangi ya. Karena dialokasikan ke dalam overhead, pengendali overhead, seperti itu. Baik teman-teman, sekian pembahasan dari topik ketiga kita tentang biaya tenaga kerja. Kita tadi sudah membahas apa itu tenaga kerja, jenis-jenisnya, bagaimana simulasi atau perhitungan dari setiap jenis insentif wage plan, dan juga kita sudah belajar bagaimana akuntansi untuk biaya tenaga kerja. Sekian untuk topik ketiga ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.